Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rosalina, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 208 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2021. Saya guru kelas di UPT Satuan Pendidikan SDN Ngembe 1 Beji. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil aktualisasi dan habituasi saya melalui video berikut ini. Kegiatan aktualisasi penggunaan lembar kerja peserta didik LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet untuk meningkatkan hasil belajar tematik pada peserta didik kelas 4 UPT Satuan Pendidikan SDN Ngembe 1 Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan terdiri dari 8 kegiatan. Kegiatan 1 yaitu melaksanakan konsultasi dengan coach dan mentor. Tahap 1 yaitu meminta izin kepada coach dan mentor untuk menentukan jadwal konsultasi. Ketua kelompok menghubungi mentor melalui grup WhatsApp untuk menentukan jadwal konsultasi dengan mentor dan melalui Zoom meeting untuk konsultasi dengan coach. Tahap 2 yaitu menyiapkan bahan konsultasi. Di sini penulis telah menyiapkan bahan konsultasi dengan cermat, yaitu dengan menelaah dan membawa hasil cetak rancangan aktualisasi pada saat konsultasi serta menyiapkan lembar konsultasi. Tahap selanjutnya yaitu melaksanakan konsultasi dan menyampaikan rencana aktualisasi, mencatat semua masukan, melakukan revisi, dan meminta persetujuan rancangan aktualisasi yang telah dibuat. Kegiatan 2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Tahap 1 yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun gambaran yang saya berikan adalah ingin menggunakan LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet dalam pembelajaran tematik kelas 4. Selanjutnya yaitu saya mencari referensi dan meminta masukan rekan guru senior dalam proses penyusunan RPP. Tahap ini saya lakukan agar susunan RPP saya ideal sesuai dengan standar RPP model pembelajaran jarak jauh. Tahap 3 yaitu menyusun RPP hasil konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru senior. Di sini saya memperbaiki RPP sesuai hasil musyawarah dan masukan dari kepala sekolah dan rekan guru senior. Tahap 4 meminta persetujuan RPP kepada kepala sekolah. Setelah RPP hasil konsultasi berhasil diselesaikan, selanjutnya saya meminta persetujuan dari kepala sekolah. Kegiatan 3. Pelaksanaan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Tahap 1. Menyusun soal pretest. Pada tahap ini, saya membuat instrumen soal pretest yang terdiri dari pilihan ganda sebanyak 10 soal dan esai sebanyak 5 soal. Soal dibuat dalam bentuk lembaran. Tahap 2. Membuat kunci jawaban pretest. Kunci jawaban ini dibuat untuk mempermudah guru dalam mengoreksi hasil pekerjaan anak dan menganalisa mana soal yang sulit dikerjakan oleh peserta didik. Tahap selanjutnya yaitu membagikan soal pretest kepada peserta didik untuk dikerjakan. Pelaksanaan pretest dibagi dalam 2 hari karena selama pembelajaran tatap muka terbatas, peserta didik yang masuk 50% dari kapasitas kelas. Kegiatan pretest ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan materi yang akan disampaikan guru. Tahap selanjutnya yaitu merekap hasil pretest dan melaporkan kepada kepala sekolah. Pada tahap ini, saya mengoreksi pekerjaan peserta didik dan menganalisis hasil evaluasi pretest peserta didik. Kemudian merekap pada lembar rekap, selanjutnya melaporkan hasil analisis pretest kepada kepala sekolah. Kegiatan 4. Membuat LKPD elektronik tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan berbasis interaktif live worksheet. Tahap 1. Membuat slide PowerPoint tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pada tahap ini, saya membuat konsep bahan tayang pembelajaran tematik tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan melalui slide PowerPoint dengan kreatif dan inovatif.
Tahap 2, melakukan perekaman video pembelajaran menggunakan PowerPoint untuk pembelajaran tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Saya melakukan perekaman video pembelajaran dengan menggunakan record slideshow yang ada di PowerPoint. Saya mengisikan suara dan di layar juga tampak wajah saya sedang menjelaskan materi pembelajaran. Setelah perekaman selesai, selanjutnya file diekspor dan disimpan menjadi bentuk video. Tahap selanjutnya adalah mengupload video pembelajaran tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan yang telah dibuat pada YouTube penulis. Tahap berikutnya adalah membuat LKPD elektronik tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan berbasis interaktif live worksheet. Langkah-langkahnya yaitu terlebih dahulu saya membuat konsep LKPD seperti biasa pada Microsoft Word, tapi sebelum diupload, file harus diubah menjadi format PDF atau JPG. Selanjutnya memindahkan atau mengupload konsep yang dibuat pada website Live Worksheet dan memodifikasi LKPD yang telah saya upload dengan format interaktif. Nah, sekarang saya akan memodifikasi LKPD yang telah saya buat ini. Yang pertama, nama siswa. Kita buat kotak ini gunanya untuk mengetikkan jawaban siswa. Kemudian ini adalah bentuk soal drop down. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Rumusnya choose opsi 1, kemudian garis miring opsi 2, garis miring opsi 3. Opsi itu berarti pilihan jawabannya. Kita ketikkan. Untuk jawaban yang benarnya, ini karena jawaban benarnya Kupi dan ayahnya, maka kita kasih bintang. Kegiatan 5. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet. Tahap 1. Mensosialisasikan penggunaan LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet pada peserta didik. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet kepada peserta didik. Selain itu, juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara mengaplikasikan penggunaan LKPD elektronik tersebut, sehingga memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran daring di rumah dengan menggunakan LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet. Tahap selanjutnya yaitu membagikan link LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet yang telah saya buat kepada peserta didik melalui WhatsApp group. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pengisian absensi kehadiran melalui Google Form yang telah disiapkan. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik melalui chat grup WhatsApp. Dilanjut dengan membagikan link LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet. Tahap berikutnya adalah menyampaikan langkah-langkah penggunaan LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet melalui grup WhatsApp. Output pada kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet. Kegiatan 6. Pelaksanaan post-test untuk mengukur keberhasilan penggunaan LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet. Tahap 1. Menyusun soal post-test. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mengerti dan memahami mengenai materi yang telah disampaikan. Tahap
Tahap 2, membuat kunci jawaban post-test. Kunci jawaban ini dibuat untuk mempermudah guru dalam mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Tahap berikutnya adalah membagikan soal post-test kepada peserta didik untuk dikerjakan. Pada pelaksanaan post-test ini dibagi dalam 2 hari, karena selama pembelajaran tatap muka terbatas, peserta didik yang masuk 50% dari kapasitas kelas. Setelah itu saya mengoreksi pekerjaan peserta didik dan menganalisis hasil evaluasi post-test peserta didik. Kemudian mereka pada lembar rekap selanjutnya melaporkan hasil analisis post-test kepada kepala sekolah. Kegiatan 7, pelaksanaan evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahap 1, membandingkan hasil pretest dan post-test. Pada tahap ini, saya merekap hasil pretest dan post-test peserta didik, kemudian saya membandingkan kedua hasil tersebut. Kemudian saya akan menarik kesimpulan apakah penggunaan LKPD elektronik berbasis interaktif live worksheet dapat meningkatkan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4. Tahap 2, yaitu menganalisis sikap rasa ingin tahu peserta didik. Pada tahap ini, penulis membandingkan hasil angket pratindakan dan hasil angket setelah tindakan. Selanjutnya, penulis merekap hasil angket sikap ingin tahu peserta didik. Tahap 3, yaitu merekap partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tematik. Pada tahap ini, saya mengumpulkan hasil pembelajaran yang telah dikumpulkan oleh peserta didik dan merekapnya. Kegiatan 8, penyusunan laporan aktualisasi. Tahap 1, mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan. Di sini saya mengumpulkan semua data dan bukti dari seluruh kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan sebagai pendukung dalam menyusun laporan aktualisasi. Tahap 2, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi. Pada tahap ini, saya menyampaikan hasil aktualisasi yang telah dilakukan dan meminta arahan dan masukan terkait penyusunan laporan aktualisasi. Tahap 3, yaitu menyusun laporan aktualisasi. Pada tahap ini, saya menyusun laporan sesuai dengan hasil tindakan yang telah dilaksanakan selama masa habituasi. Belajar dengan LKPD interaktif live worksheet sangat menyenangkan, mudah penggunaannya, tidak membosankan. Saya juga bisa belajar sambil bermain dengan LKPD interaktif live worksheet karena mudah penggunaannya dan tidak membosankan. Intan kemarin sudah mengerjakan tugas dari Bu Devi. Sudah. Suka nggak? Sudah. Sukanya kenapa menggunakan LKPD interaktif live worksheet itu? Karena menyenangkan. Terus? Dan mudah dikerjakan. Mudah dikerjakan. Membosankan apa enggak? Saya suka pelajaran LKPD interaktif agar materi pelajaran bisa lebih hidup, lebih mendalam, serta meningkatkan daya inovasi dan menambah kreativitas. Terima kasih telah menyaksikan video laporan aktualisasi dan habituasi saya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.